Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Sikap berikutnya yang seyogyanya dimiliki seorang yang ingin dan mau berkhidmat kepada Al-Quran atau hamil Quran adalah memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Yang pertama, Al-Quran ketika menyebut tentang ilmu pengetahuan dengan segala derivasi dan aspeknya, tidak kurang dari 850 ayat lebih. Ini berarti apa? Lebih banyak daripada ayat-ayat yang berkaitan dengan seputar ibadah mahdoh, ibadah ritual. Misalnya ayat tentang puasa tidak lebih dari 5 atau 6 ayat. Ayat tentang haji tidak lebih dari 20 ayat. Demikian juga ayat tentang sholat, malah hanya prinsipnya ada perintahnya. Tapi tentang bagaimana tata cara sholatnya, kaifiyah sholatnya tidak dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Namun untuk yang berisi tentang pentingnya pengetahuan, tentang pentingnya kita memiliki ilmu pengetahuan yang baik, itu begitu banyak disinggung dalam Al-Quran. Maka ini berarti apa? Berarti agama kita, wabil khusus Al-Quran kita begitu fokus dan begitu memberikan perhatian yang besar terhadap pengetahuan, ilmu pengetahuan. Mari kita lihat yang lain. Ayat-ayat yang pertama kali turun kesemuanya berkaitan dengan urgensi kita memiliki pengetahuan. Sepakat para ulama bahwa ayat pertama itu adalah surah Al-Alaq 1-5. Itu bukan perintah agar kita beribadah dalam arti yang mahdoh. Itu bukan perintah dalam kaitannya misalnya apa untuk ritual, tapi berkaitan dengan perintah untuk memperoleh pengetahuan, yaitu melalui media membaca, Iqra. Bahkan sampai 2 kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di ayat pertama, dan kemudian ayat yang ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Apa rahasianya kok Allah menurunkan bagian pertama dari ayat-ayat kitab sucinya kok perintah membaca, yaitu Iqra? Yang menarik, Iqra di sini tentu kita pahami bukan sekedar membaca yang ada teks tulisannya. Karena kalau membaca objek tulisan tertulisnya itu kitab suci, itu Al-Quran menggunakan kata talayatlu tilawah, sehingga kemudian kita mengenal istilah musabaqah tilawatil Quran. Karena itu memang salah satu bentuk musabaqah yang memperlombakan tentang bagaimana cara membaca kitab suci Al-Quran. Tapi yang diperintahkan bukan utlu, tapi apa? Iqra. Berarti apa? Tidak sekedar membaca yang objek tertulis, tapi membaca apa saja sepanjang itu bismi rabbik, dan akan semakin mendekatkan diri kepada Allah, Tuhan kita. Maka itu adalah aktivitas yang harus kita kerjakan. Dan di situ tidak disebutkan objeknya apa. Maka para ulama mengatakan kalau ada perintah di dalam Al-Quran, objek tidak disebutkan, maka itu objeknya segala hal yang bisa dijangkau oleh perintah itu. Maka bacalah ayat-ayat Tuhan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, ayat-ayat kauniyah, yaitu alam semesta dengan diri kita, seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat firman-Nya, misalnya di surah 41 pada ayat yang ke-53, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kebesaran kami di segenap ufuk dan dalam diri manusia. Inilah yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Maka belumkah cukup untuk kamu mengakui kebenaran Al-Quran sebagai ayat yang tekstual? Baik, mari kita teruskan betapa Al-Quran berperhatian yang sangat luar biasa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga sewajarnya seorang yang memang mengamalkan petunjuk Al-Quran memiliki sikap positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Ayat kedua apa? Nun, surah Al-Qalam. Wal qalami wa ma yasturun. Sebelum Allah menjelaskan tentang isi kandungan surah yang ke-68 ini, Allah bersumpah dengan qalam dan apa yang ditulis. Kalau Iqra sebagai simbol aktivitasnya, maka qalam dan yang ditulis adalah sebagai buah dari aktivitas kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Lagi-lagi apa? Betapa Al-Quran di awal-awal turunnya ayat-ayatnya
itu memberikan perhatian yang sangat serius terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, Allah menegaskan bahwa di antara tugas penting manusia adalah sebagai khalifah. Kenapa Allah pilih manusia, bukan malaikat misalnya, atau bukan makhluk yang lain? Salah satu alasannya adalah karena khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah lah dia menciptakan manusia dan mengajarkannya memiliki kemampuan dan potensi al-bayan, yaitu apa? Menyerap dan kemudian mengaktualkan kembali informasi yang dia peroleh. Dan itu tidak bisa dilakukan makhluk yang lain. Malaikat misalnya tentu bisa menyerap, tapi menyampaikan dari apa yang dia serap saja, tidak ada kreativitas. Itulah mengapa Allah ajarkan hanya kepada manusia, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Maka salah satu alasan mengapa Allah memilih manusia sebagai khalifahnya, karena manusialah ciptaan atau makhluk Allah yang memberi kemampuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita penting untuk menjalankan ini? Karena janji Allah di surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah surah 58 ayat yang ke-11 apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang terpenting apa? Memiliki pengetahuan. Maka iman saja tidak cukup, harus kita kuatkan dan kita suburkan, kita siram, kita pupuk dengan apa? Dengan pengetahuan yang baik. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang paling sempurna, yang menjadi teladan kita. Bayangkan, sudah sebegitu baiknya Rasulullah, sudah sebegitu cerdasnya karena beliau adalah fatonah, memiliki kecerdasan. Itu pun Allah ajarkan untuk terus memohon kepada Allah kiranya diberi tambah pengetahuan. Di surah Toha 114 Allah berfirman apa? Rabbi zidni ilma. Sebuah doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita untuk apa? Memohon kiranya kita selalu diberikan tambahan ilmu pengetahuan. Maka gemar akan ilmu pengetahuan adalah salah satu ciri hamil Quran, salah satu sikap positif yang harus dimiliki oleh seorang pecinta Al-Quran. Dan itu bukan pilihan, tapi adalah keharusan. Semoga kita senantiasa diberikan kemampuan untuk terus mencintai ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat untuk sesama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.